Baik, sekarang kita menuju ke dunia kekinian, ke milenial ya, bagaimana banyaknya konten tentang dunia kecantikan di media sosial. Ini tentu bisa menjadi salah satu rujukan bagi Anda yang suka merias wajah atau bermake up. Kini menjadi beauty vlogger merupakan salah satu hobi yang mengasyikkan dan sudah barang tentu mendatangkan keuntungan. Beberapa tahun terakhir, vlogging atau video blogging menjadi salah satu hobi generasi milenial dalam membagikan berbagai hal menarik melalui internet. Istilah beauty vlogger pun muncul untuk para kreator yang membahas tentang make up dan kecantikan serta perawatan tubuh. Perkembangan industri kecantikan didukung dengan kualitas laju informasi yang semakin baik, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi munculnya tren ini. Dimulai pada tahun 2016 silam, ketika kreator konten kecantikan yang marak di situs blog, merambat ke sosial media lain seperti YouTube dan terus bertambah setiap tahunnya. Sebagian besar konten yang dibuat mencakup edukasi mengenai produk kecantikan dan kesehatan. Misalnya seperti ulasan ataupun tutorial. Uniknya, beauty vlogger memberikan ulasan sesuai dengan kualitas dan juga efek yang mereka rasakan sendiri. Informasi berdasarkan pengalaman inilah yang membuat masyarakat seringkali menjadikan beauty vlogger sebagai acuan untuk mencari informasi sebelum membeli produk tertentu. Biasanya aku kalau nonton beauty vlogger tuh aku buat lihat review produk. Soalnya biasanya sebelum beli apa-apa tuh aku biasanya baca review-reviewnya dulu. Dan biasanya tuh kalau misalnya dari beauty vlogger tuh kayak lebih jelas gitu loh, detailnya, harganya, beli di mana, terus komposisi produknya tuh apa aja. Menurut aku bermanfaat banget sih, dari aku yang nggak bisa make up dan nggak tahu apa-apa awalnya. Dari nonton beauty vlogger itu aku banyak banget dapat info-info mengenai produk yang awalnya aku nggak tahu, fungsinya, terus cara makainya kayak gimana gitu. Eksistensi beauty vlogger semakin hari semakin cemerlang. Siapa yang sangka kreator konten kecantikan di dunia maya ini ternyata dapat dijadikan sebagai hobi yang menghasilkan. Selain membagikan konten, akun kreator kecantikan yang telah banyak pengikutnya memiliki kesempatan untuk menerima endorsement maupun bekerja sama menjadi brand ambassador suatu produk kecantikan. Beauty vlogger ternyata tidak hanya terbatas bagi kaum hawa saja. Ada pula kreator laki-laki yang terjun di bidang ini. Konten yang disampaikan adalah berdasarkan dengan preferensi personal. Beda kreator, beda pula gayanya. Namun inilah yang membuat konten menjadi bervariasi dan dapat dipilih masyarakat sesuai selera. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Kak Arda sebagai salah satu anggota dari komunitas blogger-vlogger Semarang yang bergerak di dunia beauty vlogger atau make up ya Kak ya. Kak bisa diceritain nggak Kak awal mula tertarik dengan make up sampai seperti sekarang ini? Dari awalnya itu karena sering lihat orang tua, khususnya mama, dandan karena dia guru kecantikan SMK. Nah, dari situlah aku pengen beli produk makeup pertamaku, dan aku beli produk makeup pertamaku itu waktu SMA kelas 1. Nah, dari situ aku pengen nih berbagi reviewnya lewat blog ke teman-teman, dan itulah tulisan pertamaku yang isinya review makeup di blog. Terus sekarang keterusan sampai akhirnya sekarang udah merambah ke YouTube juga.
Jadi memang hobi ya Kak ya, Iya. bisa dibilang dari kecil malah. Iya. Lalu itu dari awalnya yang tertarik untuk mereview itu sampai sekarang yang sudah berpenghasilan, Iya. mendapat endorse atau sponsor dari produk, itu berapa lama ya Kak? Terus apa saja yang sudah Kak Ada lakukan? Iya, khususnya kalau misalnya dapat job endorse itu bertahap sih, nggak mungkin kita langsung ngeblok tiba-tiba udah dapat endorse. Itu aku prosesnya tuh sekitar 1 tahun ngeblok baru bisa dapat penghasilan dari apa yang aku tulis. Dan pastinya itu nggak setiap bulan pasti dapat endorse, tapi kayak 3 bulan sekali, 5 bulan sekali gitu. Nah Kak, lalu untuk pemirsa nih yang pengen memulai berkarir khususnya di dunia blogger atau vlogger itu bagaimana sih tipsnya? Bisa dimulai dari apa yang kita udah punya dulu. Kayak misalnya kita nggak punya kamera, ya udah pakai HP aja dulu. Terus kita nggak punya tripod, bisa diakalin pakai apa aja biar HP-nya itu posisinya lebih tinggi. Terus kalau misalnya buat background, itu bisa pakai apa aja, bisa pakai kertas, bisa pakai spray, atau bisa pakai kerudung. Pokoknya manfaatin apa aja yang ada sih. Nah, yang penting berarti berani memulai ya Kak benar. ya. Nah, jadi begitu pemirsa, tidak sulit bukan untuk memulai karir sebagai beauty vlogger. Apalagi di zaman yang serba modern ini, di mana akses informasi dan komunikasi semakin mudah. Kuncinya adalah tekun dan mau belajar untuk lebih baik lagi. Terima kasih ya Kak Arda ya. Iya, waktunya. sama-sama. Bagi Anda yang memiliki ketertarikan di bidang kecantikan, membuat konten di sosial media menjadi salah satu cara berekspresi serta sarana mengembangkan diri. Cukup memanfaatkan smartphone yang Anda punya, tidak ada salahnya bukan? Mencoba peruntungan di bidang ini